Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mendengar istilah hari ini ada orang dalam, ordal. Mereka yang punya kesempatan dan privilege untuk mendapatkan sebuah kesempatan dan juga hak yang lebih besar daripada kebanyakan kita. Tapi itu yang disebut dengan bahaya daripada KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, begitu ya. Namun saudara, di tengah kondisi bangsa yang mungkin ketidakadilan itu terjadi, itu menyebabkan ada juga yang disebut orang outsider, orang luar. Orang yang tidak dianggap, tidak diundang, bahkan tidak pantas. Bahkan itu bisa terjadi di komunitas Kristen sekalipun. Ada orang yang mungkin datang ke gereja dan tidak diterima, dan mungkin merenungkan apakah ada tempat bagiku di ruangan ini. Sudah di dalam kisah Alkitab, di dalam satu wilayah Tirus dan Sidon dicatat ada seorang perempuan Kanaan yang secara budaya dan sejarah dianggap menjadi outsider. Dan ketika ia mendekati Yesus, dia tidak mendatangi dengan reputasi, dia mendatangi dengan ratap tangis dan harapan. Anaknya yang sedang kerasukan dan putus asa. Dan di tengah banyak orang datang Tuhan dengan segala kebanggaannya kepada Tuhan Yesus, perempuan ini datang dengan kerendahan hati dan kegigihannya. Mari kita akan membacanya dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kisah ini mengguncang kita karena seakan-akan Tuhan Yesus menolak perempuan Kanaan ini. Tapi sebenarnya justru memberikan sebuah kesempatan dan mengundang sebuah iman yang terbesar itu muncul. Dari remah-remah yang tertinggal di lantai terbuka menjadi sebuah undangan di meja anugerah yang luas. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa-bangsa. Saudara, di dalam batasan yang secara geografis dan teologis betul bahwa Tirus dan Sidon itu adalah kebanggaan kafir dari dalam perjanjian lama. Matius memilih menyebut perempuan itu sebagai orang dari Kanaan, yang menegaskan jarak sejarah antara umat perjanjian dengan orang outsider itu. Dan ini bukan kebetulan bahwa memang Matius sedang menunjukkan misi Mesias itu akan melampaui batas Israel, tapi dengan urutan yang jelas. Maka kita memahami kenapa Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah kalimat, "Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kesannya begitu kasar. Tetapi sebenarnya dalam konteks waktu itu ini adalah perumpamaan tentang meja keluarga, ada urutan. Yang makan anak-anak dulu, baru semuanya yang ada di rumah ikut menikmati. Dan di sini memang pemahaman kita tentang berita kabar baik itu seakan-akan harus dimulai dari Israel. Tetapi ada maksud Tuhan, tidak membatasi anugerah itu bisa bekerja dengan luasa bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara, perempuan Kanaan ini datang dengan satu kondisi yang sungguh berharap dan putus asa. Betul, dia bukan orang Yahudi, dia bukan umat perjanjian, dia tidak punya posisi sosial. Kediaman dan keheningan Tuhan yang terasa seperti penolakan, bukan berarti Tuhan tidak hadir dan membuangnya. Tapi dengan iman yang bertahan dengan gigih, dia berkata dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, di dalam ujian iman yang dialami oleh perempuan ini, benar dikatakan anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia tahu, dia tidak menuntut hak seperti orang Israel. Dia tidak tersinggung, tapi dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan, kepada belas kasihan Tuhan.
Saudara, inilah iman yang sejati, bukan mengklaim sebuah keberpihakan, tapi bergantung kepada anugerah Tuhan. Maka Yesus memberi respon yang positif. Hai ibu, besar imanmu. Seakan-akan Tuhan Yesus seperti sedang ingin menyindir dan mengingatkan para pemimpin agama pada waktu itu gagal memahami bahwa perempuan asing ini pun bisa mengenali Tuhan sebagai sumber dari belas kasihan. Sudah, Matius pasal 15 di bagian yang pertama kita melihat gambaran orang Farisi yang penuh dengan hati yang kotor. Tetapi ada seorang perempuan Kanaan yang tidak layak, tidak punya hak. Tapi datang dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam Kristus kita menerima hidup yang kekal. Kita datang bukan karena kita layak. Kita datang karena Tuhan Yesus, Allah itu adalah penuh anugerah kepada hidup kita. Saudara, ini menjadi sebuah pemeriksaan buat hati kita. Apakah iman kita selama ini hanya di bibir kita? Apakah kita terlihat rohani karena kita mudah menghakimi? Apakah kita aktif pelayanan tapi kita tidak lagi mau bertobat setiap hari? Sudah, kekristenan bukan soal tampil benar, tapi hati yang mau terus dibentuk karena Kristus. Dan apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Pada waktu kesannya dia berdiam, kita berdoa lama tanpa jawaban. Kita bergumul dengan masalah yang tidak selesai. Kita menangis dengan kondisi untuk keluarga, anak, pasangan, atau kondisi bahkan pelayanan yang begitu terbatas. Sudah belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak berkata saya layak Tuhan. Dia berkata seakan-akan saya percaya Tuhan itu baik. Sudah, Tuhan menguji iman kita bukan untuk menolak kita, tapi untuk memperdalam kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Matius 15 kembali menunjukkan dua jenis orang. Orang yang merasa dekat dengan Tuhan seperti orang Farisi tapi hatinya jauh. Tapi orang yang jauh seperti perempuan Kanaan ini datang dengan hati, dengan iman dan disambut oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan supaya hati kita disentuh kembali oleh Injil. Dia mencari hati yang mau diubahkan, bukan hati yang merasa sudah bersih dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kisah ini mengingatkan kami tentang sebuah kontras perbedaan hidup yang di bibir mengaku dan mencari Tuhan tapi hatinya jauh. Tapi ada kisah seorang perempuan Kanaan yang mau taat, mau datang, mau berharap. Karena kami percaya Tuhan, berita Injil itu adalah untuk semua orang. Kuasa kasih Tuhan itu tersedia bagi semua orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tidak pernah menafikan kami, mengabaikan kami, membuang kami. Tapi biarlah kami datang dengan hati yang paling jujur. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami percaya iman kami datang dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.